Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami memuji Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setiamu yang sungguh luar biasa, yang boleh mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau belajar daripada firman-Mu, biar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami, memberi hikmat, akal budi, supaya kami boleh bertemu dengan kebenaran Tuhan. Berkati pemberitaan ini dari awal hingga pada akhirnya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-20. Sekali lagi, Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya membaca buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ya dalam pembacaan kita tadi, tema kita adalah menjadi saksi, adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan dalam minggu Epifania yang ketiga. Ya, temanya adalah menjadi saksi, adalah mengikut Kristus di dalam ketaatan. Nah, Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, mengikut Kristus adalah wajib karena merupakan bagian dari percaya kita kepadanya. Dengan kita percaya, itu berarti kita adalah pengikutnya. Kalau kita adalah pengikut Kristus, maka kita wajib mengikut dia dengan segala ketaatan. Dengan hidup di dalam ketaatan ini, berarti kita siap menjadi pengikut Kristus. Namanya juga pengikut. Ya harus ikut apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang diikuti. Dengan demikian, fungsi kesaksian kita akan lebih nyata sebagai pengikut Kristus. Jadi kita bukan pengikut organisasi, atau kita bukan sekedar pengikut tokoh agama, atau kita bukan sekedar pengikut orang yang berkarisma, tapi kita pengikut Tuhan, pengikut Yesus yang telah memanggil kita menjadi orang yang percaya. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menolak dia. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat kepadanya. Makanya dikatakan kepada kita, kalau kita mau menjadi saksi, ya itu berarti kita harus menjadi pengikut di dalam ketaatan. Ya, tidak ada saksi yang yang tidak menjadi pengikut. Yang namanya saksi, dia pasti menjadi pengikut. Dia tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan bagi hidupnya, dan dia tahu maksud-maksud Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengikut Tuhan di dalam ketaatan. Mengapa? Dalam pembacaan kita tadi ada 3 catatan ya, ada 3 catatan penting yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama dikatakan, karena kita ikut Tuhan melalui Injil Allah. Itu dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Sekali lagi saya bacakan buat saudara. Ayat 14 sampai 15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah, percayalah kepada Injil. Ya. Yang pertama tadi saya katakan, ya kepada saudara kita harus mengikut Tuhan di dalam ketaatan. Mengapa? Yang pertama adalah karena kita ikut Tuhan melalui Injil Allah. Artinya begini, pusat pemberitaan Kristus kepada kita adalah Injil Allah. Jadi Yesus tidak pernah mengajak kita menjadi pengikutnya, ya, melalui hal-hal yang melalui janji-janji duniawi. Dia tidak pernah
menjanjikan itu kepada kita. Tetapi kita menjadi pengikutnya karena kita mendengarkan Injil. Ya, Injil kerajaan Allah itu. Kita mendengar Injil yang di dalamnya ada berita kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau kita melihat di dalam konteks pembacaan kita ini, memang harus diakui bahwa Markus mengisahkan pelayanan Tuhan Yesus begitu singkat. Beda dengan Matius, beda juga dengan Lukas. Ya, karena kalau saudara melihat bagaimana penyajiannya dia, ya kalau di dalam Injil di Injil Matius, Lukas, kisah berpuasa di padang gurun, ya itu dikisahkan begitu panjang sekali. Tetapi di dalam bagian ini, kalau kita melihat Markus mencatatnya sangat sederhana sekali. Sehingga saya katakan dalam bagian ini, Markus mengisahkan pelayanan Tuhan Yesus begitu singkat. Setelah berpuasa dari padang gurun, sekarang Markus mengisahkan tampilnya Tuhan Yesus pelayanan di Galilea. Nah, sebenarnya sama-sama saudara, sama-sama menyoroti hal yang sama, tetapi kisah daripada Markus itu sangat pendek sekali, sangat padat sekali ya dalam menyikapinya. Nah, kisahnya dimulai dari penangkapan, dikatakan dalam ayat 14 di sana sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap. Ya, makanya dikatakan kisahnya dimulai dari penangkapan Yohanes Pembaptis sebagai perintis jalan dan tampilnya Tuhan Yesus di Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Nah, ini dikatakan di dalam bagian itu, ya. Jadi setelah ditangkap, ya, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Ya, isi dari beritanya adalah, jadi kalau dikatakan datanglah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil Allah, saya rasa mulai digenapi ya, karena hadirnya Yohanes Pembaptis dikatakan dia sebagai perintis jalan. Karena Yohanes Pembaptis selalu berkata sesudah aku ya akan datang yang lebih berkuasa atas aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya, dalam arti apa yang dilakukan oleh Yohanes itu hanya semacam apa? Semacam perintis, ya, semacam persiapan untuk kedatangan Yesus yang sesungguhnya itu. Makanya Markus mengisahkan sesudah ditangkap muncul Yesus. Ya, dalam arti tidak ada kekosongan di dalam pelayanan itu. Ya, tidak ada kekosongan dari suara yang berseru-seru di padang gurun itu. Teriakan daripada Yohanes Pembaptis untuk mengajak orang bertobat sekarang juga digunakan oleh Yesus untuk menggenapi ya apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis itu. Makanya kalau saudara melihat dalam bagian ini, isi dari beritanya adalah, kalau saudara lihat dalam ayat yang ke-15, dikatakan waktunya telah genap. Waktu yang mana? Apa yang dinanti-nantikan? Apa yang ditunggu-tunggu oleh orang? Ya, apa yang dinanti-nantikan tentang pertobatan? Apa yang dinanti-nantikan dengan kerajaan sorga itu? Ya, Yesus mengatakan waktunya telah genap. Dengan hadirnya Yesus sebenarnya sudah menggenapi ya apa yang sudah dinantikan berabad-abad lamanya. Apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama yang sudah berabad-abad lamanya. Sekarang dengan munculnya Yesus, dengan tampilnya Yesus di padang gurun itu, sebenarnya dikatakan waktunya telah genap. Atau lebih singkat, kalau kita mengkaitkan dengan Yohanes Pembaptis, apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Dikatakan sekarang waktunya telah genap. Ya, hampir sama dengan apa yang dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam arti penantian orang-orang Yahudi tentang Mesias itu. Apa yang ditunggu-tunggu mereka tentang hadirnya pembebas bagi mereka. Sekarang ada di depan mereka. Ada Yesus yang tampil di Galilea itu. Dan itulah yang akan menjadi apa? Yang akan menjadi pembebas itu. Makanya Yesus mengatakan waktunya telah genap. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Dan yang Tuhan tunggu dari mereka adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya melihat saudara, beritanya tidak jauh dari berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memberitakan hal yang sama. Yesus juga memberitakan hal yang sama. Ya, yang dinantikan sebenarnya adalah pertobatan. Ya, kenapa? Dengan adanya pertobatan itu ada orang yang bertobat, berarti ada orang-orang yang siap menjadi pengikut dia. Ada orang-orang yang akan menjadi pengikut Yesus. Dan ada orang-orang yang akan percaya kepadanya. Makanya kalau sudah melihat di dalam bagian itu, dan percayalah kepada Injil. Nah, tetapi persoalan di sini, Injil di sini kemungkinan berkaitan ya dengan apa?
Injil yang mana yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau Injil itu berkaitan dengan kisah kematian dan kebangkitan daripada Kristus, dalam bagian ini, Yesus belum mati. Yesus belum bangkit juga. Yesus masih memberitakan. Lalu saudara, kalau ini menunjuk kepada Injil kerajaan, ya, yang menjadi pusat pemberitaan Yohanes Pembaptis, saya rasa itu jauh lebih tepat. Ya, karena yang mau disampaikan adalah hadirnya kerajaan Allah itu. Yang mau disampaikan adalah hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah umat itu. Ya, atau bisa juga mungkin percayalah kepada Injil itu, Yesus mungkin mengungkapkan nun jauh ke depan. Ya, nun jauh ke depan tentang kisah kematian dan kebangkitannya. Dan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan itu dituntut untuk percaya kepada Injil itu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menarik sekali Injil yang menjadi sorotannya. Kalau itu menjadi Injil kerajaan, itu bicara tentang kuasa dari kerajaan yang hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi kalau Injil itu bicara tentang kematian dan kebangkitan Kristus, itu berarti sesuatu yang digunakan oleh Yesus untuk membawa orang menjadi pengikutnya. Injil membawa kita menjadi pengikut Kristus. Injil bukan hanya membuat kita menjadi pengikut Kristus, tetapi Injil membentuk kita menjadi pengikut yang taat. Karena di dalam Injil ada kuasa yang sanggup mengubahkan kita. Makanya dikatakan itu adalah Injil kerajaan. Kalau itu Injil kerajaan, isinya bicara kuasa. Kalau itu Injil Kristus, itu bicara tentang penyelamatan. Ya, penyelamatan. Membawa orang untuk kembali kepada Bapa di sorga. Membawa orang untuk percaya kepada Yesus, sehingga mereka memiliki sorga yang kekal itu. Jadi apapun itu yang dimaksudkan oleh Yesus tentang Injil itu, Yesus yang tahu. Tetapi saya sangat percaya sekali bahwa dua hal itu sedang disoroti Yesus. Satu sisi, dia menggenapi apa yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa itu bicara Injil kerajaan, hadirnya hadirnya kuasa kerajaan itu di tengah-tengah umat itu, hadirnya Mesias yang menjadi pembebas di tengah-tengah umat itu yang mereka beritakan, itu yang Yesus beritakan kepada mereka. Tetapi nun jauh di balik sana, kemungkinan Yesus sedang membawa mereka untuk mengingat bahwa kehadirannya, datangnya Yesus ke tengah dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang yang berdosa itu, sehingga mereka membutuhkan Injil Kristus. Ya, tetapi konteks kita berkata bicara kerajaan Allah, itu berarti bicara kuasa, hadirnya Mesias yang membebaskan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus mengikut Tuhan dalam ketaatan. Mengapa? Karena kita ikut Tuhan melalui Injil Allah. Ya, melalui Injil Allah. Saya percaya karena saya mendengar Injil. Saudara percaya karena saudara mendengar Injil. Ya, kita menjadi orang percaya karena kita mendengar Injil Kristus. Injil yang menyelamatkan. Injil yang membawa kita kepada sorga yang kekal itu. Injil yang membawa kita kepada kuasa yang sangat luar biasa, yang membawa kita menjadi orang yang luar biasa itu. Yang kedua, saudara, karena kita ikut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Ya, sekali lagi, karena kita ikut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Dalam ayat 16-17, artinya Tuhan memanggil kita bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi Tuhan akan mengubah hidup kita jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Ingat baik-baik sana. Ya, Tuhan memanggil kita bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi Tuhan akan mengubah hidup kita jauh lebih luar biasa dari sebelumnya. Setelah menyusuri Danau Galilea itu, dicatat dalam ayat 16-17 itu, ada kata penting yang bisa kita lihat di sana, yaitu kata yang dikatakan di dalam ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau itu sebab mereka penjala ikan. Saya suka dengan kata ia melihat. Ia melihat di dalam bagian saudara memang menunjukkan bahwa ia melihat mereka sedang menebarkan jala. Tetapi nun jauh di sana, di balik kata ia melihat itu, sebenarnya ia melihat kepada pribadi daripada Simon itu. Ia melihat kepada pribadi dari Andreas itu. Karena apa saudara? Ya, karena melalui kehidupan mereka,
Tuhan akan memanggil mereka. Tuhan akan membawa mereka. Menjadi apa? Menjadi pengikut mereka. Makanya dikatakan dalam bagian itu, ia melihat, kata itu memiliki arti bukan sekedar melihat apa yang bisa dilihat. Tetapi Yesus melihat jauh lebih dalam dari hidup orang-orang yang akan dia panggil menjadi pengikutnya. Ia melihat perjuangan mereka sebagai penebar jala. Tetapi jauh di balik itu, Yesus siap mengubah hidup mereka. Makanya kalau saudara melihat di dalam ayat yang ke-17, sehingga dalam ayat 17 Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Itulah yang dilihat oleh Yesus. Memang Yesus melihat mereka sebagai nelayan-nelayan yang sedang menebarkan jala. Kalau saudara nanti membaca dalam Injil Lukas, Lukas mencatat bahwa mereka sedang di dalam kegalauan. Mereka tidak menangkap apa-apa pada waktu itu. Itu yang dicatat di dalam Injil Lukas. Tetapi Markus tidak mengisahkan itu. Markus mengisahkan proses panggilannya. Yesus hanya melihat bagaimana perjuangan mereka sebagai seorang nelayan. Tetapi jauh di balik itu, Yesus melihat bagaimana Yesus akan membawa mereka menjadi pengikutnya. Makanya saudara, tidak usah kaget dengan ayat 17 yang tiba-tiba dikatakan, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat, sesuatu pekerjaan besar ia berikan kepada mereka, ya, yang menjadi pengikutnya. Ia telah melihat mereka sebagai nelayan yang hanya berlelah untuk hal-hal yang biasa. Ya, berlelah untuk mencukupi kehidupannya, berlelah untuk mencukupi kesehari-hariannya. Profesi mereka yang tidak ada habisnya. Kenapa saudara? Karena setiap hari mereka akan rutin mengerjakan itu. Panggilan Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya adalah untuk mengubah pekerjaan biasa itu menjadi pekerjaan yang luar biasa. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan itulah yang Tuhan rancangkan buat kita semuanya. Pada waktu Tuhan memanggil kita menjadi orang-orang percaya, pada waktu Tuhan memanggil kita menjadi pengikutnya, yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia mau kita membawa jiwa kepadanya. Kita adalah pengikutnya, pengikut yang taat. Di dalam ketaatan kita itu, Yesus mau kita membawa orang kepada Tuhan, ya, sebagai pengikutnya yang percaya kepadanya, yang mengasihinya, dan yang bisa, ya, dibentuk oleh Tuhan menjadi pengikut yang mengerjakan hal yang sama, yaitu penjala manusia. Saudara, pekerjaan luar biasa. Jangan sebut engkau pengikut yang taat kalau engkau tidak pernah menjala orang, tidak pernah membawa orang kepada Kristus. Jangan pernah berkata engkau adalah pengikut Kristus, ya kan? Pengikut Kristus yang setia, pengikut Kristus yang luar biasa, kalau engkau tidak pernah cerita tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang yang membutuhkannya. Masa pandemi ini adalah masa di mana kita boleh membawa orang kepada Kristus, boleh cerita tentang Tuhan, tentang keajaiban Tuhan, tentang tangan Tuhan yang bekerja luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Minggu lalu saya sudah katakan kepada saudara bahwa hidup ini adalah kesaksian yang utuh. Hidup ini adalah sesuatu yang dibaca orang. Melalui hidup kita, kita akan membawa orang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengikut Tuhan dalam ketaatan. Mengapa? Yang pertama, karena kita ikut Tuhan melalui Injil Allah. Yang kedua adalah karena kita ikut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Yang ketiga, yang terakhir, karena kita harus tinggalkan hidup lama untuk ikut Tuhan. Dalam ayat 18-19 dikatakan di sana, ikut Tuhan Yesus artinya begini, ikut Tuhan Yesus butuh bayar harga. Apa yang menjadi kenikmatan dunia harus kita tinggalkan demi ikut Tuhan Yesus. Makanya jadi pengikut Yesus jangan setengah-setengah. Setengah di dunia, ya kan, setengah percaya Yesus. Kita harus seutuhnya percaya Yesus. Memang benar kita masih di dunia, kita belum di sorga, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan mau apa yang kita kerjakan dalam dunia ini adalah cerminan kerajaan sorga. Ada dua hal
penting yang dicatat dalam ayat 18-19 yang berkenaan dengan hidup lama. Yang pertama dikatakan mereka meninggalkan jalannya. Ini berhubungan dengan pekerjaan. Makanya tidak usah kaget, ada banyak orang yang percaya kepada Yesus, ya, dia melayani Tuhan, dia tinggalkan semua apa yang di belakangnya. Dia tinggalkan usahanya, dia tinggalkan pekerjaannya, dia masuk sekolah teologi, lalu dia melayani Tuhan. Mungkin untuk kita jemaat Tuhan, kita tidak dituntut seperti itu. Tapi yang Tuhan tuntut dari kita adalah kata meninggalkan jalannya ini berkaitan dengan kehidupan lama kita. Kita harus belajar meninggalkan hidup lama kita, meninggalkan tradisi kita, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak menyenangkan Tuhan itu, dan membuat hidup kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, mereka harus meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahannya. Apa maksudnya, saudara? Keluarga adalah tempat kita berteduh. Keluarga adalah tempat kita menikmati yang namanya kenyamanan. Banyak orang, saudara, ya, di dalam hidupnya dia sudah menikah, dia sudah sudah berumah tangga, punya anak, tetapi dia masih ada di tengah-tengah keluarganya, masih bersama-sama dengan ayah dan ibunya. Tapi lihat di sini, dikatakan dalam bagian ini, waktu Tuhan memanggil murid-muridnya itu, mereka harus meninggalkan ayahnya dan orang-orang upahannya. Mengapa mereka harus meninggalkan hal itu? Catatannya, saudara, Tuhan mau bahwa keluarga, pada waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita membentuk keluarga yang baru. Tuhan mau kita benar-benar mengandalkan Dia. Tuhan mau benar-benar kita ini hidup di dalam proses pembentukan yang daripada Tuhan. Makanya dua zona ini yang disebut zona kenikmatan, zona kenyamanan, Tuhan mau kita tinggalkan. Itulah yang dikatakan dengan hidup lama kita. Tuhan mau kita hidup di dalam hidup baru kita. Tuhan mau sebagai pengikut kita belajar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebagai pengikut, Tuhan mau kita menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tuhan tidak mau kita setengah-setengah. Menjadi pengikut, jangan menjadi pengikut yang setengah-setengah. Sepenuhnya, mutlak, berikan segalanya untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Ya, itu berarti kita dituntut, ya, untuk meninggalkan apa? Melepaskan kenyamanan demi kenyamanan kita, demi ikut Tuhan. Kenyamanan dunia ini akan menjadi penghalang bagi kita untuk ikut Tuhan. Sehingga semua hal itu harus kita tinggalkan. Dan kita harus bayar harga untuk itu. Apakah dengan demikian kita akan nyaman? Yang Tuhan katakan tidak bicara nyaman dan nikmatnya, tetapi yang Tuhan janjikan kepada kita, ikutlah Dia. Kalau ikut Dia, berarti semua kenyamanan yang daripada Tuhan itu yang menjadi bagian kita. Kita tidak menikmati lagi kenyamanan-kenyamanan yang dari dunia ini, tapi kita belajar menikmati kenyamanan demi kenyamanan yang daripada Tuhan. Dan saya sangat percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengizinkan masa-masa pandemi ini, masa-masa yang sangat sulit bagi kita. Tujuan Tuhan cuma satu, supaya kita belajar mengandalkan Dia dalam segala hal. Inilah yang dikatakan, masa pandemi inilah masa di mana kita meninggalkan semua kenyamanan kita. Kita hanya bisa mengarahkan pandangan kita, hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan, saudara. Orang dengan gampang bisa terpapar. Orang dengan gampang bisa jadi OTG. Ya, sehat, tapi tiba-tiba ya waktu dia di swab antigen mungkin seperti itu, di rapid antigen mungkin seperti itu, tiba-tiba dia sudah positif. Ya, sehat tubuhnya dan dia merasakan tidak ada sakit di dalam tubuhnya. Ya, apa yang Tuhan mau? Jangan sombong. Jangan pernah mengatakan engkau hebat dan sangat sehat. Ya, kenapa saudara? Karena belum tentu seperti yang kau pikirkan. Bisa jadi seperti itu. Yang Tuhan mau sebenarnya belajar mengandalkan Tuhan, belajar berserah kepada Tuhan, belajar untuk berkata, aku harus bayar harga demi mengikut Tuhan. Aku harus menyerahkan hidupku demi mengikut Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan Kidung Jemaat 376.
Ya, musiknya seperti ini sebenarnya. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. 4 syairnya saya suka. Bait yang kedua dikatakan, ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersamamu. Bait yang ketiga mengatakan, ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana. Hanya turut kehendak-Mu, padamu berserah. Bait yang keempat, ikut dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Ya, aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Itulah kenyamanan kita. Itulah zona nyaman kita. Zona zaman kita hanya Yesus yang bisa membuat engkau bahagia, yang bisa membuat engkau tersenyum di tengah-tengah masa sulit ini. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Hanya Yesus yang bisa membuat kita tersenyum. Kita harus mengikut Tuhan di dalam ketaatan. Mengapa? Ada 3 hal tadi. Karena kita ikut Tuhan melalui Injil Allah. Yang kedua, karena kita ikut Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan besar. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena kita harus tinggalkan hidup lama untuk ikut Tuhan Yesus. Mari berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu termeterai dalam hidup kami, dalam hati kami. Supaya kami boleh terus mengabdikan hidup kami dengan ketaatan kami untuk ikut Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala kecurangan demi kecurangan. Biarlah hati kami, mata kami tertuju sepenuhnya hanya kepada Yesus saja. Berkati firman ini, supaya firman ini termeterai dalam hati kami. Berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Ya, dimanapun kami berada Tuhan, dalam kondisi apapun, lawatlah kami semuanya. Jamahlah kami. Sembuhkanlah kalau ada yang sakit. Berkatilah kalau ada yang dalam kekurangan. Dan tolonglah kami semuanya, supaya kami boleh terus mengabdikan hidup kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua rahmat anugerah yang daripada-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau memberi yang terbaik bagi-Mu, biar hati kami terus boleh melimpah dengan syukur yang bersumber daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan yang mengasihi hidup kami, Tuhan yang telah berfirman kepada kami. Termeterailah firman-Mu di dalam hati kami semuanya. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Semangat dalam minggu ini. Arungi hidup. Tetaplah ikut Yesus. Taatlah kepada Yesus. Ikutlah dalam ketaatan. Jauhkan hidupmu dari semua kecurangan demi kecurangan yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Sekali lagi selamat pagi. Shalom.